teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mi. Kita mulai ya. Setelah 20 tahun, energi di kolam sangat kaya, dan sekarang Lindong telah merebut energi di bagian Lin Langtian. Dalam hal ini, jumlah energi yang dia nikmati membuat Moling dan yang lainnya merasa sedikit cemburu. Namun, mereka tidak bergerak karena mereka tidak memiliki dendam terhadap Lindong, dan mereka secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya atas energi ini. Menyinggungnya adalah tindakan bodoh. Mereka semua kembali duduk dan dengan cepat menyerap energi di bagian mereka dari kolam suci. Karena pertikaian Lindong dan Lin Langtian, atmosfer di atas kolam roh menjadi sedikit aneh. Mereka berempat sungguh-sungguh menyerap energi di kolam, sementara wajah Lin Langtian pucat saat dia menatap area sebening kristal di bagiannya. Wajahnya tanpa sadar bergetar. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan untuk menenangkan dirinya sebelum dia duduk dan mulai berlatih tanpa menyerap energi kolam. Saat ini, dia tidak berani melihat ke arah Lindong karena dia takut dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Dalam hal ini akan lebih baik baginya untuk tidak melihat Lindong. Ketika dia menatap Lin Langtian menghindarinya, Lindong memilih untuk meliriknya sebelum berpaling. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Sekarang Little Martin telah kembali. Dia tidak lagi harus mengawasi Lin Langtian. Anda harus berkonsentrasi untuk menyerap energi secara tenang di kolam roh, karena akan sangat bermanfaat bagimu ketika mencoba maju ke panggung nirvana di masa depan. Serahkan Lin Langtian padaku, saya akan menjagamu dan mengawasi dia. Namun, saya ragu orang itu akan berani bergerak lagi kali ini, ucap Little Martin terdengar di pikiran Lindong. Lindong mengangguk lembut. Tanpa basa-basi lagi, pikirannya bergerak sebelum kekuatan melahap yang sangat kuat muncul dari lubang hitam di bawahnya. Seketika, energi hijau giok langsung menuju tubuh Lindong dengan kecepatan yang terlihat. Saat Lindong menyedot energi dengan cepat, kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi hijau. Warna hijau itu sepertinya membentuk pola-pola aneh di kulitnya, dan sepertinya sangat ajaib. Ketika dia terus menelan energi di dalam kolam bawah mulai memudar perlahan. Semua energi di kolam telah diserap ke dalam tubuh Lindong, seperti lubang tanpa dasar. Kolam suci hening seiring waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Setelah setengah hari, Moling dan yang lainnya secara berangsur-angsur meninggalkan mode kultivasi menyerap mereka dan membuka mata mereka. Ada kilatan hijau berkilauan di mata mereka. Sepertinya mereka semua mendapatkan manfaat besar dari perjalanan ke kolam roh suci ini. Tepat saat mereka membuka mata mereka berbalik untuk melirik ke arah utara. Di tempat itu, mata Lin Langtian masih tertutup saat dia perlahan-lahan berlatih. Namun sepertinya dia tidak setenang yang terlihat. Teman itu sangat sial, gumam Moling dan yang lainnya berpaling untuk melihat dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memiliki dorongan untuk tertawa tetapi tidak bisa. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Lalu Moling dan sisanya dengan cepat berbalik untuk melihat Lindong. Segera mereka tercengang. Itu karena di permukaan air sebenarnya ada kepompong yang seperti batu giok berombak di permukaan kepompong. Aliran energi dari kolam suci yang kuat terus-menerus diperpanjang. Potensi energi itu menyebabkan mereka sangat iri. Meskipun energi di dalam kolam roh sangat berharga, sangat sulit untuk mengumpulkannya. Butuh waktu hampir 20 tahun sebelum ada jumlah energi ini di kolam suci. Mereka bertiga menerima bagian mereka yang adil, namun Lindong mendapatkan 2 kali lipat jumlahnya. Di bawah perhatian Moling dan sisanya, retakan tiba-tiba muncul pada kepompong hijau dengan cepat. Akhirnya, kepompong yang bersinar itu meledak dan mengeluarkan cahaya kehijauan yang kaya. Ketika kepompong yang bersinar itu meledak, itu menampakkan Lindong. Namun, sekarang seluruh tubuhnya diselimuti oleh kabut kehijauan yang intens. Selanjutnya, aura yang tangguh perlahan menyebar dari tubuhnya. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Lalu, 2 cahaya esensi seperti giok meletus dari matanya dan menyebabkan semua cahaya di atas kolam tersebar. Kemudian dia membuka mulutnya sebelum kekuatan hisap langsung menghisap semua kabut hijau yang mengelilingi tubuhnya. Ketika semua kabut energi memasuki tubuhnya, aliran tato energi kuat langsung menyembur keluar. Segera, di permukaan kolam yang tenang, kolom air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Moling dan sisanya syok saat mereka menatap Lindong yang menginjak permukaan kolam. Semua dari mereka bisa merasakan aura Lindong telah melonjak sekali lagi. Meskipun dia belum melakukan terobosan, dibandingkan saat ketika dia pertama kali memasuki kolam roh, auranya telah tumbuh sekali lagi. Sepertinya itu tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Tindakan Lindong jelas menyebabkan Lin Langtian membuka matanya. Dia menatap Lindong yang auranya telah melonjak, sementara kilatan berbisa melintas di sudut mata terdalamnya. Namun, setelah beristirahat selama setengah hari, dia telah menenangkan hatinya.
"Selamat saudara Lindong," ucap Moling dan yang lainnya melintas sebelum mereka muncul di bagian Lindong. Kemudian mereka tersenyum dan menangkupkan tangan mereka. "Sepertinya kalian bertiga juga mendapatkan manfaat. Mungkin itu akan sangat meningkatkan kemampuan kalian semua dalam mencapai tahap nirvana di masa depan," ucap Lindong tersenyum saat dia menangkupkan tangannya dan membalas salam. "Bukan hal yang mudah menerobos panggung nirvana," ucap Moling. Lindong mengangguk, namun ia telah mendapat manfaat luar biasa dari perjalanan ke kolam roh ini. Setelah melahap bagian Lin Langtian, dia bisa dengan jelas merasakan energi aneh mengalir jauh di dalam tubuhnya. Meskipun energi ini tidak menyebabkan kekuatannya melonjak, Lindong tahu bahwa ketika dia berusaha menerobos panggung nirvana di masa depan, energi di dalam kolam roh ini akan sangat penting baginya. Saat mereka berempat berbicara, Lin Langtian dengan dingin berdiri. Kemudian dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gelombang kejut energi muncul. Kemudian pusaran energi muncul di depan mata mereka. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Lin Langtian tentu tidak ingin berlama-lama di sini lagi. Ketika dia melihat pusaran itu muncul, sosoknya langsung melintas saat dia keluar. Di belakangnya, ketika Lindong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak ragu untuk bergerak juga. Sekarang semua energi di dalam kolam roh suci telah dikeringkan. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Segera sosok mereka melintas saat mereka berlari ke dalam pusaran dan menghilang. Saat mereka berlima pergi, kolam roh suci sekali lagi menjadi hening dan tenang. Di bagian dalam istana kekaisaran, lingkaran cahaya bersinar mengalir di bagian hutan. Kemudian di bawah perhatian Mo Jingtian dan yang sisanya, beberapa tokoh keluar dari lingkaran cahaya sebelum mereka mendarat dengan kuat di dekat altar. "Tutup altarnya," ucap Mo Jingtian. Ketika dia melihat Lindong dan yang lainnya muncul, dia menghela nafas lega. Segel tangannya berubah sebelum beberapa balok cahaya perlahan meredup. Kemudian altar itu yang melayang-layang di udara perlahan menghilang. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena telah berhasil kembali dari kolam roh suci. Ini adalah hadiah terakhir dari Kekaisaran Yan Agung, dan saya berharap itu akan berguna bagi kalian di masa depan," ucap Mo Jingtian melihat Lindong dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, perhatiannya tiba-tiba terkonsentrasi pada tubuh Lindong. Sementara nada kagum melintas di matanya, dia bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci dalam tubuhnya lebih kuat daripada yang lain. Saat Mo Jingtian merasa bingung, perhatiannya tiba-tiba terfokus pada tubuh Lin Langtian. Kemudian, kebingungan di matanya meningkat. Itu karena dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi kolam roh suci di tubuh Lin Langtian. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kunjungan kolam roh suci ini tidak berjalan lancar. Saat kilatan melintas di matanya, Mo Jingtian segera menebak apa yang terjadi. Segera, dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah Moling dan melihat roh suci dalam tubuhnya cukup kaya. Lalu, dia diam-diam menarik nafas lega. Kemudian suaranya yang kuat terdengar di telinga Lindong dan sisanya, menyebabkan darah mereka mendidih perlahan. Hanya tersisa 10 hari sebelum perang Hundred Empire. Setelah 10 hari, Anda semua akan meninggalkan Kekaisaran Yan Agung dan langsung akan diangkut ke medan perang kuno untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire. Semuanya, setelah kalian memasuki medan perang kuno, kalian akan kehilangan semua bantuan dari Kekaisaran Yan Agung kami. Di medan perang itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ingatlah untuk membuang sikap arogan kalian. Itu karena di medan perang itu, kalian hanyalah seperti peserta biasa. Setelah berada di area itu, seberapa jauh kalian bisa melangkah sepenuhnya bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Kekaisaran Yan Agung kami akan sangat ingin mendengar jika nama kalian menjadi terkenal. Pada saat itu, Anda akan menjadi mutiara yang paling mempesona di Kekaisaran Yan Agung. Dan seluruh kekaisaran akan senang dan bangga pada siapa saja yang berhasil meraih kemuliaan itu. Di antara 5 pemenang, Lindong secara alami paling diuntungkan dengan menyerap sejumlah besar energi kolam roh suci. Energi di dalam tubuhnya akan memberinya keuntungan besar dalam menerobos panggung nirvana di masa depan. Berbeda dengan Lindong, Lin Langtian kembali dengan tangan kosong. Kali ini, tindakannya menunjukkan situasi bagaimana seseorang mencoba untuk mendapatkan keuntungan, tapi hanya berakhir lebih buruk. Bahkan, individu dalam tubuh Lin Langtian tidak berdaya untuk melakukan apapun. Misi ini telah memberikan pukulan yang luar biasa kepada Lin Langtian. Namun, Lindong tidak mempedulikan hal ini. Menurutnya, tindakan merebut energi Lin Langtian hanyalah sebuah pembalasan kecil. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih berada di Kekaisaran Yan besar, apa yang akan disita bukan semata-mata hanya energi dari kolam roh. Dan setelah perjalanan ke kolam roh suci selesai, Lindong mengikuti Lin Fan langsung kembali ke tempat tinggal mereka. Meskipun sekarang Lin Langtian tahu tentang keberadaan Little Martin, Lindong tidak khawatir bahwa Lin Langtian akan membocorkan informasi ini. Mengingat kemampuan Lindong saat ini dan status pentingnya bagi klan Lin. Bahkan jika Lin Fan tahu tentang hal ini, dia juga tidak akan peduli. Sebaliknya, Lin Fan akan senang karena Lindong memiliki kartu khusus kuat yang akan meningkatkan ketahanannya dalam perang Hundred Empire.
Dalam perjalanan kembali, wajah Lin Langtian suram dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Awalnya, Lin Fan dikejutkan oleh perilaku Lin Langtian. Segera setelah itu, Lin Fan mengamati tubuh Lindong dengan penuh perhatian. Bahkan, Mo Jingtian bisa merasakan bahwa energi kolam roh suci dalam tubuh Lindong sangat kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin Lin Fan tidak bisa merasakannya. Dengan ini, Lin Fan tahu bahwa sepasang musuh bebuyutan ini telah berkonfrontasi lagi di dalam kolam. Dari situasi saat ini, sudah jelas bahwa Lindong telah unggul. Jika tidak, Lin Langtian tidak akan menunjukkan perilaku seperti itu. Sehubungan dengan masalah ini, Lin Fan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dalam diam dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena saat ini, Lindong tidak kalah dengan Lin Langtian, baik dalam kemampuan maupun statusnya. Oleh karena itu, Lin Fan tidak akan menyalahkan satu orang untuk yang lain dan tidak bisa lagi campur tangan. Sekarang benar-benar terserah pada mereka untuk memutuskan bagaimana mereka akan menyelesaikan dendam di antara mereka. Ketika mereka sampai di tempat tinggal mereka, Lindong langsung kembali ke biliknya. Dengan sentakan lengan bajunya, Little Flame terbang keluar sebelum mulai membesar dengan cepat dan kembali ke bentuknya yang perkasa dan kuat. Little Flame mengguncang seluruh halaman. Tampaknya ada sedikit keterkejutan dalam mata Lindong saat dia melihat Little Flame. Pada tubuhnya, kilatan merah kecil telah menjadi lebih berwarna dan tampak seolah-olah berkobar dengan menyala-nyala. Cakar tajam pada keempat cakar besarnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apa yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa ekor ularnya samar-samar memancarkan bentuk energi yang unik. Lindong sangat terkejut dengan perasaan ini. Ekor piton ini hanyalah bagian dari tubuh Little Flame. Meskipun itu berperilaku seperti ular piton hidup, namun itu adalah bagian tubuh yang tidak berbeda dari cakar Little Flame. Bagaimana itu bisa menimbulkan perasaan ini saat menjalani metamorfosis? Tanya Lindong. Tubuh harimau bodoh ini sedang berevolusi. Di masa depan, ekor piton ini akan menjadi senjata yang sangat kuat baginya, ucap Little Martin menjelaskan saat muncul dan melirik Little Flame yang berbaring di lantai saat mengeluarkan aura mengerikan. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong mendecakkan lidahnya dengan heran dan tertawa kecil. Little Flame hanyalah Fire Python Tiger biasa. Saya tidak mengira itu akan berkembang sampai sejauh ini. Dalam keadaan normal, spesies ini hanya bisa mencapai tahap Yuandan. Little Flame bahkan menonjol begitu banyak. Tidak ada yang aneh tentang itu. Meskipun harimau bodoh ini adalah Fire Python Tiger, ia memiliki tubuh yang bervariasi. Selain itu, prestasi yang dimilikinya saat ini adalah karena manfaat yang telah diterimanya saat mengikuti Anda. Ini akan tumbuh lagi dan pasti akan menjadi kuat di masa depan, ucap Little Martin tidak terlalu terkejut. Tidak ada yang mengejutkan di dunia Demonic Beast. Binatang biasa dapat berubah menjadi elit super kuat. Selama bertahun-tahun, saya telah menemukan dan berjumpa dengan seekor Demonic Beast yang merupakan wine leopard biasa. Sebelum berubah karena melahap banyak Demonic Beast yang kuat secara kebetulan, lalu menyerap esensi mereka dan mengalami transformasi luar biasa yang mengguncang Demonic City. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Dunia ini sangat besar, memang penuh dengan hal-hal luar biasa. Kisah ini benar-benar menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengalami metamorfosis yang hebat. Meskipun sangat sulit bagi Demonic Beast yang bervariasi untuk berevolusi, tidak ada yang bisa menentukan apa yang akan terjadi. Meskipun aku tidak mengharapkan harimau bodoh ini menjadi tuan seperti leopard itu, tapi dia juga tidak boleh lemah. Setelah kita memasuki medan perang kuno, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan darah Demonic Beast yang kuat, ucap Little Martin menyeringai. Lindong mengangguk saat dia mengelus kepala Little Flame dengan tangannya. Little Flame telah bersamanya melewati masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Dan Lindong tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaannya, tetapi sebagai teman yang sangat diperlukan. Begitu mereka berada di medan perang kuno, dia akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Little Flame. Lindong, Anda masih punya 10 hari. Setelah 10 hari, Anda harus memasuki medan perang kuno dan berpartisipasi dalam perang 100 Empire. Tidak ada jalan untuk kembali saat itu. Medan perang kuno akan dipenuhi dengan pembantaian di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda mungkin adalah yang terbaik di antara generasi muda di Grittian Empire, namun tidak di medan perang, ucap Little Martin. Lindong mengangguk. Dia telah mendengar kata-kata ini berkali-kali. Dengan demikian, dia sudah lama mengharapkan kemungkinan kenaikannya dan tidak akan putus asa karenanya. Sebagian besar jenius dari kekaisaran lain lebih kuat darinya, bukan karena mereka dilahirkan dengan karunia superior, tetapi karena mereka memiliki sumber daya yang lebih unggul. Wilayah Swan Timur sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak kekaisaran di dalamnya. Sedangkan kekaisaran Yan Agung hanyalah kekaisaran yang tidak terlalu mencolok. Di wilayah ini, praktisi seperti Mo Jingtian yang baru saja menembus panggung Nirvana. Dia hanya akan menjadi praktisi peringkat depan dan bukan yang terbaik. Inilah perbedaannya. Kekaisaran yang kuat itu memiliki ribuan sumber daya lebih banyak daripada kekaisaran Yan Agung.
Selama Anda belum maju ke panggung nirvana di medan perang kuno, Anda harus menjaga sikap rendah hati. Hanya ketika Anda telah mencapai tahap nirvana, Anda akan memenuhi syarat untuk menempati dan menggunakan sumber daya yang tersedia di tanah besar itu. Jika tidak, Anda akan dihancurkan seperti semut oleh orang lain. Jangan memperlakukan perang Hundred Empire seperti pertempuran bibit unggul. Hukum bertahan hidup di sana sangat kejam. Orang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi bertahan hidup. Di mata yang kuat, orang lemah bukan manusia tapi seekor semut. Tentu saja saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa hanya yang bertahan hidup di lingkungan yang kejam itu yang dapat dianggap sebagai praktisi sejati, ucap Little Martin. Lindong menghela nafas panjang dan menjawab, "Saya dulu adalah seekor semut di masa lalu. Jadi, saya ingin menjadi praktisi yang kuat di masa depan. Tidak peduli kejamnya The Hundred Empire War, saya akan bertahan dari pembantaian berdarah dan membedakan diri saya daripada yang lain. Hanya ketika saya kuat, ayah dan yang lainnya akan bisa menjalani kehidupan yang damai," ucap Lindong. Ya, Anda memiliki resolusi yang baik, tetapi ini tidak dapat dicapai hanya dengan berbicara. Masih ada 10 hari, jadi Anda lebih baik meningkatkan kemampuan bertarung Anda sesegera mungkin. Menghindari disajikan di piring sebagai santapan ketika Anda menemui beberapa pejuang yang kuat saat memasuki perang Hundred Empire, ucap Little Martin tertawa dengan cara yang aneh dan sedikit tegas. Bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya dalam 10 hari? Bukankah Anda mengatakan bahwa telah memperoleh sesuatu dari kolam roh suci? Tanya Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Little Martin tersenyum dan menggunakan cakarnya untuk menepuk Little Flame. Lalu Little Flame membuka mulutnya dan keluar sebuah kilatan cahaya kelabu yang kemudian menjadi objek tulang yang beberapa meter panjangnya. Ini adalah... Lindong melihat objek ini dengan takjub. Itu tampak seperti tombak tulang yang sederhana dan tanpa hiasan. Permukaannya tidak terlalu bagus, namun tubuh tombak itu halus dan bulat. Tampaknya lebih seperti terbuat dari batu giok daripada tulang. Melihat keseluruhannya, tombak tulang itu tidak terlihat tajam atau kuat. Namun tatapan Lindong berhenti di ujung tombak. Dia menemukan bahwa ada sejenis aura khusus yang beredar di sekitar ujungnya. Di bawah rasa dingin itu, kulit di tubuhnya menegang, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menekan dan berbahaya. Dia yakin jika dia tidak siap, walaupun memiliki tubuh fisik yang kuat, tombak ini akan dengan mudah menembus tubuhnya. Apakah ini harta karun jiwa? Ucap Lindong bertanya dengan tidak yakin. Lebih tepatnya, ini adalah harta karun jiwa takdir yang terbuat dari tulang buaya surgawi kuno, ucap Little Martin. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys. Dadah.